Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wenda. Saya Sekar. Saya Mateo. Saya Sam. Dan saya Clay. Ada dua kutipan quotes dari Anthony Giddens. Yang pertama, identitas bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang berubah dan berkembang. Yang kedua, kelangsungan hidup, baik secara fisik maupun kesehatan psikologis, pada dasarnya memiliki risiko. Biografi dari Anthony Giddens. Anthony Giddens merupakan seorang sosiolog asal Britania Raya yang lahir pada tanggal 18 Januari 1938 di Edmonton, London, United Kingdom. Mengenai pernikahan, Anthony Giddens memutuskan untuk tidak mengumbar-ubarkan istri serta anaknya dan mengharapkan privasi. Riwayat pendidikan Giddens antara lain mendapatkan gelar bachelor degree di University of Hull jurusan psikolog dan sosiologi, serta master degree di London School of Economic LSE dan Doctor of Philosophy di King College London di 1974. Peristiwa penting dalam sejarah dunia. Anthony Giddens dianggap sebagai salah satu kontributor sosiologi modern. 3 tahap terpenting dapat diidentifikasikan di dalam kehidupan akademisnya. Hal yang pertama yaitu melibatkan penjabaran sebuah visi baru tentang apa sosiologi itu, menyajikan pemahaman teoritis dan metodologis dari bidang itu berdasarkan reinterpretasi kritis terhadap klasik. Pada tahap kedua, Giddens mengembangkan teori strukturasi, analisis agen, dan struktur di mana keutamaan diberikan kepada keduanya. Karyanya periode itu seperti Pusat Permasalahan dalam Teori Sosial tahun 1979 dan Konstitusi Masyarakat tahun 1984 membawa dia terkenal di dunia internasional pada arena sosiologis. Perjalanan karir intelektual. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam pemikiran sosiologi kontemporer. Berikut adalah perjalanan karir intelektualnya. Di media pendidikan, Giddens lahir pada tahun 1938 di London. Ia belajar di London School of Economics atau LSE, di mana ia meraih gelar sarjana dalam sosiologi. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Cambridge, di mana ia memperoleh gelar PhD dalam bidang sosiologi. Belajar di berbagai universitas, termasuk Universitas Cambridge dan Universitas London. Ia menjadi seorang profesor sosiologi yang dihormati dan mempengaruhi banyak mahasiswa dan akademisi. Berikut adalah teori yang terkenal dari Anthony Giddens, yaitu strukturisasi. Jadi dari teori ini, Anthony Giddens melihat berbagai macam hal dari 3 pilar utama, yaitu signifikasi, dominasi, dan juga legitimasi. Yang berarti bahwa manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan kita. Pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki konsekuensi yang tidak disengaja, dalam kurung unintended consequences, dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Menurut Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya yang diatur sebagai sifat sistem sosial. Sumber daya dapat mengikuti pola orang dalam kehidupan sosial. Aturan berhubungan dengan apa yang diciptakan itu tindakan manusia, mereka tidak diberikan oleh alam. Untuk itu, strukturasi dideskripsikan sebagai suatu proses yang mana strukturnya itu merupakan bagian dari agensi masyarakat, meskipun mereka memberikan media dari konstitusi tersebut. Satu dari karakteristik penting dari teori strukturasi adalah keunggulan pada perubahan sosial mengenai bagaimana diproduksi oleh agen-agen masyarakat yang beraksi melalui media dari struktur-struktur ini. Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu, melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal. Struktur tidak disamakan dengan kekangan, namun selalu mengekang dan membebaskan.
Struktur merupakan usaha konseptual yang sangat berat. Sifat struktur sistem sosial sampai kini hanya sebagai bentuk perilaku sosial yang secara terus-menerus diproduksi dengan waktu dan ruang. Aspek-aspek dalam teori strukturasi dapat dipahami dengan mengenali perbedaan antara konsep dan struktur sistem. Dualitas struktur dan sentralitas waktu dan ruang menjadi poros terbentuknya teori strukturasi dan berperan dalam menafsir kembali fenomena-fenomena modern seperti negara-negara, globalisasi, ideologi, dan identitas. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinu mereproduksi struktur sosial, artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Karya penting dari Anthony Giddens. Yang pertama, Capitalism dan Modern Social Theory. Analisis Giddens terhadap tulisan-tulisan Marx, Durkheim, dan Weber telah menjadi teks klasik bagi setiap mahasiswa yang ingin memahami ketiga pemikir yang menjadi kerangka dasar sosiologi kontemporer. 3 bagian pertama buku ini berdasarkan pemeriksaan tekstual yang cermat terhadap sumber aslinya, berisi perlakuan terpisah dari masing-masing penulis. Penulis menunjukkan koherensi internal dan dari kontribusi masing-masing terhadap teori sosial. Bagian penutup membahas cara-cara utama di mana Marx dapat dibandingkan dengan 2 penulis lainnya, dan membahas kesalahpahaman mengenai beberapa pandangan konvensional mengenai subjek tersebut. Yang kedua ada In Defense of Sociology. Dalam buku ini, penulis menantang penafsiran seperti itu, dengan menunjukkan bahwa sosiologi terus memegang posisi sentral dalam ilmu sosial. Melihat sosiologi masa lalu dan keragaman tren intelektual yang ditemukan saat ini, Giddens mengeksplorasi banyak aspek warisan sosiologi. Comte, Durkheim, Parsons, Marshall, dan Habermas termasuk di antara tokoh-tokoh yang dicakup. Giddens juga menghubungkan karya sosiologi secara langsung dengan isu-isu politik terkini dan menempatkan disiplin sosiologi dalam konteks pernyataan luas tentang teori sosial dan politik. Relevansi pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang ingin berbelanja makanan melalui ojek online yang termasuk dalam bidang skema interpretatif. Maka orang tersebut akan berinteraksi dengan ojol, komunikasi, seberapa banyak uang yang dominasi yang orang itu miliki, maka akan mempengaruhi banyaknya pilihan fasilitas yang dapat ia peroleh. Namun karena makanan telat datang, maka orang tersebut membatalkan pesanannya, yaitu legitimasi dikarenakan keterlambatan pengiriman membuat hal tersebut sah untuk dilakukan, yaitu norma. Tapi akan ada sanksi terhadap tindakannya yang membatalkan pesanan tersebut, seperti tidak bisa memesan makanan untuk sementara waktu dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Maaf jika kami ada kesalahan selama berpresentasi. Thank you so much, guys. Thank you so much. Salam dari Messi dan Ronaldo.